teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Nurmalita Sari dengan NIM 205552059. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel mengenai pengaruh variabel beban pajak, mekanisme bonus, exchange rate, dan intangible asset dalam pengambilan keputusan perusahaan manufaktur untuk melakukan transfer pricing, di mana artikel ini ditulis oleh Firdananda Andika dan Sartika Wulandari yang terbit di Journal of Economics and Business pada tahun 2023. Adapun hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yaitu karena munculnya perkembangan bisnis yang mendorong perusahaan untuk terus tumbuh menjadi perusahaan multinasional, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik transfer pricing untuk mengelola beban pajak yang semakin tinggi dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak kepada negara. Adapun perolehan data penelitian ini didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan menerapkan teknik pervasive sampling dengan 5 kriteria sampel. Untuk kriteria pertama yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2021. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang melaporkan laporan keuangan secara berturut-turut periode 2018 hingga 2021. Lalu kriteria yang ketiga yaitu perusahaan manufaktur yang menggunakan satuan mata uang rupiah dan tidak mengalami kerugian. Kemudian kriteria yang keempat yaitu perusahaan manufaktur yang memiliki aset tidak berwujud. Lalu kriteria yang kelima yaitu perusahaan manufaktur yang mencantumkan piutang pihak berelasi dan selisih kurs, sehingga diperoleh 72 data penelitian dari 18 perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, setelah dilakukannya olah data menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Pada tabel koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted S-square sebesar 0,123 atau 12,3%, yang artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini dapat mempengaruhi sebesar 12,3% terhadap variabel dependen. Kemudian pada tabel uji statistik F, dapat nilai F hitung sebesar 3,487 dengan signifikansi 0,012 kurang dari 0,05, maka disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel transfer pricing. Lalu pada tabel uji statistik T, variabel beban pajak memiliki nilai T hitung sebesar 0,464 dengan signifikansi 0,644 lebih dari 0,05, yang artinya variabel beban pajak tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan transfer pricing. Lalu variabel mekanisme bonus memiliki nilai T hitung sebesar 0,892 dengan signifikansi 0,376, yang artinya variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan transfer pricing. Lalu untuk variabel exchange rate memiliki nilai T hitung sebesar 0,789 dengan signifikansi 0,257 lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing. Lalu ada variabel intangible asset memiliki nilai T hitung sebesar 3,660 dengan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, yang artinya variabel intangible asset berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan transfer pricing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen hanya mampu mempengaruhi variabel dependen sebesar 12,3%, yang menunjukkan bahwa variabel independen, beban pajak, mekanisme bonus, dan exchange rate tidak berpengaruh dalam keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing. Sehingga hipotesis 1, 2, dan 3 ditolak, sementara untuk intangible asset terdapat pengaruh secara positif terhadap keputusan
transfer pricing sehingga hipotesis keempat diterima. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada variabel independen yang diteliti, karena variabel independen tersebut hanya mampu mempengaruhi sebesar 12,3% terhadap variabel dependen dan sisanya 87,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.